Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, NIM 2520004. Saya dari lokal PTIK 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer jawaban UTS. Yang soalnya yaitu jelaskan jaringan komputer berdasarkan 1. Distribusi data, 2. Media transmisi. Jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Berikut jaringan komputer berdasarkan distribusi data, yaitu 1. Jaringan terpusat. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Baiklah, kita akan melanjut ke jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari dua komputer, yaitu komputer client dan komputer server. Yang dimana komputer client ditugaskan sebagai perantara untuk mengakses data atau sumber informasi yang berasal dari komputer server. Di dalam jaringan terpusat terdapat sebuah istilah yang sebagai berikut, yaitu DOM terminal atau terminal bisu, yang dimana terminal ini tidak memiliki alat pemproses data. Berikut kelebihan dari jaringan terpusat, yaitu 1. Standarisasi mudah diterapkan. Yang kedua yaitu pemakaian CPU lebih efisien. Yang ketiga yaitu sistem keamanan lebih teruji. Yang keempat yaitu sebagai sarana aplikasi multi-user. Berikut kekurangan dari jaringan terpusat, yaitu apabila komputer server atau komputer utama mengalami gangguan atau kerusakan, maka seluruh sistem tidak akan berfungsi. Yang kedua yaitu pelayanan yang kurang fleksibel. Yang keempat yaitu apabila kinerja CPU sangat besar, maka kinerja sistem akan melambat atau melemah. Selanjutnya yaitu jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini adalah hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat yang memungkinkan dari beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Pada sistem ini terdiri atas beberapa komputer yang terbagi atas beberapa lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Masing-masing komputer dapat melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri walaupun berjauhan. Berikut kelebihan dari jaringan terdistribusi. 1. Mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Yang kedua yaitu biaya komunikasi berkurang. Yang ketiga yaitu dapat menambahkan komponen lokal tanpa harus menduplikasikan sistem. Yang keempat yaitu apabila salah satu komputer lokal terganggu atau mengalami keterlambatan, tidak berakibatan kecil terhadap suatu sistem jaringan. Yang terakhir yaitu fasilitas lokal dapat ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berikut kekurangan dari sistem dari jaringan terdistribusi. 1. Boros dalam sistem peralatan. Yang kedua yaitu biaya yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu proses data agak lambat. Yang terakhir yaitu membahayakan dalam segi keamanan data. Selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan media transmisinya. Berikut ada dua jaringan komputer yang berdasarkan pada media transmisinya, yaitu jaringan berkabel. Yang kedua yaitu jaringan tanpa kabel. 1. Yaitu jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah suatu jaringan yang media transmisinya menggunakan kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan dari satu perangkat lain ke perangkat selanjutnya. Salah satu contoh dari jaringan berkabel yaitu kabel UTP. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jaringan berkabel, yaitu koneksi jaringan berkabel tidak rentan terhadap gangguan cuaca atau yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu
Koneksi jaringan berkabel lebih cepat daripada nirkabel. Yang ketiga yaitu keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga relatif murah, dan terakhir yaitu bandwidth yang tinggi. Adapun kekurangan dari jaringan berkabel yaitu koneksi jaringan berkabel kurang cocok untuk perangkat mobile. Yang kedua yaitu memiliki keterbatasan terhadap fisik. Yang ketiga yaitu kabel mudah rusak. Dan yang terakhir yaitu jaringan diperlukan banyak kabel untuk menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan tanpa kabel adalah jaringan yang media transmisinya tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk media transmisinya. Hal ini berbeda pada jaringan berkabel karena tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sumber informasi atau data kepada. Adapun contoh dari jaringan tanpa kabel yaitu wireless adapter. Berikut kelebihan dari jaringan tanpa kabel atau nirkabel. 1. Pengguna dapat saling berbagi data atau file tanpa harus menggunakan kabel atau port. Yang kedua yaitu pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop atau HP karena mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada kabel. Yang ketiga yaitu lebih nyaman digunakan. Yang keempat yaitu jaringan nirkabel lebih banyak digunakan oleh zaman sekarang. Berikut kekurangan dari jaringan tanpa kabel atau nirkabel. 1. Kecepatan transfer file atau data lebih lambat daripada pada jaringan berkabel. Yang kedua yaitu instalasi atau pengembangan alat untuk jaringan nirkabel ini cukup mahal. Yang ketiga yaitu peralatan saat ini sangat mahal. Yang keempat yaitu kekuatan sinyal tergantung pada faktor cuaca. Informasi banyak yang tidak aman dan dapat dihack. Demikianlah hasil jawaban saya. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.